Hai, yuk kita belajar lagi hari ini. Khusus untuk hari ini, kita bakal belajar soal PBM yang ditanyakan oleh salah satu siswa di X. Kita lihat dulu pertanyaannya kayak gimana ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Jadi, bentar. Ada salah satu siswa gitu nanya soal PBM ini. Cuman sebenarnya soalnya ini tuh emang masih salah ya. Beberapa opsi jawabannya itu nggak mewakili teksnya kayak gitu. Contohnya di soal nomor 11 nih, kata yang paling tepat menggantikan meninjau dalam kalimat dua adalah, kalau kita lihat kalimat dua, ini kan nggak ada kata meninjau nih. Berarti emang sebenarnya bukan nggak bisa ngerjain ya, tapi emang ada kesalahan gitu di soalnya. Maka dari itu, kakak-kakak mangkuk mie ayam yang mengumpulkan soal-soal tahun 2025 itu juga udah memperbaiki soal ini. Supaya jadi ada jawabannya gitu guys. Maka dari itu, untuk soal yang akan kita bahas nanti itu adalah soal versi yang udah diperbaiki. Langsung aja ya, kita bahas satu-satu dari 5 soal yang ada tadi. Kita mulai dari soal yang pertama, yang ditanyakan di sini adalah kata rentan. Jadi kata yang paling tepat menggantikan kata rentan dalam kalimat satu adalah, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita tuh nggak perlu baca teks secara keseluruhan. Apalagi untuk kata-kata yang emang dia tuh familiar atau sering digunakan. Contohnya ini ada kata rentan ya. Rentan itu maknanya apa sih? Mudah kena penyakit gitu. Kalau kita lihat opsi jawabannya, itu kan rentan ini nggak bersinonim dengan kata sensitif. Rentan itu bukan berarti lemah juga ya, atau peka. Kalau kita lihat konteksnya, yang rentan ini adalah daerah ya, daerah-daerah yang rentan. Sekarang yang paling mungkin jadi jawabannya itu adalah rawan dan kritis. Kalau kita lihat konteksnya pun, dua-duanya ini bisa menggantikan kata rentan. Gimana cara kita memilih satu yang paling benar? Disamain aja maknanya, guys. Rawan di sini juga maknanya itu mudah kena gangguan. Kemudian, kalau kritis itu maknanya adalah bahaya atau gawat kayak gitu. Dilihat dari maknanya, yang paling bersinonim dan bisa menggantikan kata rentan itu adalah kata rawan. Jawabannya adalah opsi yang D gitu. Paham ya? Lanjut lagi ke soal yang kedua. Ini itu masuknya bagian rumpang. Soal ini juga jadi langganan di PBM. Cara ngerjainnya gimana? Sebenarnya kita bisa lihat kalimat 4, tapi nggak cuma kalimat 4 doang. Harus lihat konteksnya ya. Kalau dilihat dari kalimat 4 doang, ini tuh nanti A sampai E itu bisa semuanya mengisi kalimat 4. Dampak jangka panjang perubahan iklim terhadap daerah rentan. Bisa. Terhadap laju pemanasan juga bisa. Pokoknya semuanya ini bisa jadi jawabannya. Jadi kita perlu lihat konteks kalimat ini di dalam teksnya. Yang dibahas itu tentang apa sih? Di awal tadi kita udah baca ya di kalimat satu yang dibahas tentang pemberantasan malaria kayak gitu. Kalimat dua ini juga ada penyakit malaria. Kalimat tiga ngomongin tindakan penting lain yang mendesak untuk segera dilakukan adalah memperlambat laju pemanasan global dan mengurangi dampaknya. Data mengenai dampak jangka panjang perubahan iklim terhadap, karena tadi yang dibahas tentang malaria, berarti udah bukan lagi daerah rentan fokusnya atau laju pemanasan. Kalau kita lihat kan kalimat 5 itu fokusnya ke terutama dokter, spesialis, dan peneliti. Berarti ada hubungannya sama kesehatan, makanya bukan laju pemanasan. Penularan malaria bisa jadi ya, karena kan dari tadi yang dibahas tentang malaria, dunia kesehatan sebenarnya berkaitan dengan kalimat 5. Tapi dunia kesehatan ini dia terlalu umum gitu. Padahal fokusnya di sini berkaitan dengan pemberantasan malaria. Makanya ini bukan jadi jawabannya. Dan yang E itu juga enggak. Bukan tentang negara tropis. Maka dari itu, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang ketiga atau opsi C. Jadi, data mengenai dampak jangka panjang perubahan iklim terhadap penularan malaria memang masih sedikit. Makanya harus menjadi perhatian banyak pihak, terutama para dokter dan peneliti.
untuk mengatasi masalah ini nih, perubahan iklim yang berdampak pada penyakit malaria gitu. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Yang ditanyakan itu adalah judul. Apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Untuk menjawab soal tentang judul, ya mau nggak mau kita harus baca teksnya, guys. Karena judul itu harus mewakili isi bacaan, mewakili isi teksnya. Bagaimana kita bisa tahu isi teksnya? Ya, kita bisa cari tahu ide pokoknya. Atau kalau misalnya masih susah nyari ide pokok paragraf, kita bisa lihat dari kata-kata yang sering diulang di dalam teksnya. Atau cari keywordnya gitu. Tadi kita udah sempat baca sekilas gitu ya tentang apa sih yang dibahas pada teks ini. Tadi berkaitan dengan pemberantasan malaria. Kemudian respons terhadap penyakit malaria dan NTD sangat dibutuhkan. Tuh ada sangat dibutuhkan. Terus ada lagi tindakan penting lain yang mendesak untuk segera dilakukan adalah memperlambat laju pemanasan global. Terus di kalimat 4 dinyatakan bahwa datanya itu sedikit. Makanya perlu menjadi perhatian banyak pihak. Tindakan cepat dan tepat yang perlu segera dilakukan. Nah, ini kalau kita lihat yang bergaris-garis bawah ini, kita bisa tahu nih sebenarnya yang dibahas di sini adalah tentang perlunya tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap malaria, kayak gitu. Kalau jawabannya itu A, dampak perubahan iklim terhadap perkembangbiakan nyamuk, ini tuh kurang sesuai. Yang dibahas itu bukan hanya dampaknya, tapi perlunya solusi atau tindakan untuk mengatasi dampak tersebut, gitu. Kemudian kalau B, mitigasi perubahan iklim untuk mencegah malaria. Nah, kata mitigasi ini itu nggak sesuai ya. Di sini kan nggak ada mitigasinya tuh apa? Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah gitu. Opsi yang C, urgensi pemberantasan malaria akibat perubahan iklim. Betul, karena tadi ya sangat dibutuhkan. Terus tindakan penting yang mendesak. Terus perlu segera dilakukan lagi di kalimat 6. Makanya opsi C ini yang paling mungkin jadi jawabannya. Kalau yang D ini malah nggak bahas tentang malaria ya. Dampak perubahan iklim di negara tropis ini juga salah karena nggak mewakili isi teksnya. Terus yang E, dampak jangka panjang perubahan iklim ini juga nggak mewakili teksnya gitu. Makanya untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang ketiga atau opsi C. Ingat ya cara ngerjainnya, cari dulu ide pokoknya atau inti yang dibahas pada teksnya, kemudian eliminasi opsi jawabannya yang nggak mewakili teks, nggak usah dipilih. Oke? Lanjut ke soal keempat berarti ya. Soal keempat ini agak susah ya. Ini tuh sebenarnya materinya berkaitan dengan konjungsi, tapi nggak cuma konjungsi doang yang kita cek. Apalagi untuk soal ini, itu nggak kelihatan konjungsinya itu apa aja. Di kalimat soalnya itu juga sebenarnya udah dikasih kata kunci ya. Kalimat manakah yang paling efektif? Sebagai hasil penggabungan kalimat 6 dan 7, berarti kita harus pilih di antara A, B, C, D, E yang selain nyambung konjungsinya, itu juga harus efektif. Kita perlu baca konteks kalimat 6 sama kalimat 7. Tindakan cepat dan tepat perlu segera dilakukan lebih intensif di berbagai negara, terutama negara tropis yang merasakan dampak perubahan iklim secara signifikan. Kondisi ini diperburuk oleh pandemi COVID yang telah menyebabkan peningkatan angka kematian terkait malaria. Kalau kita lihat di kalimat 7 ini ada kata kondisi ini. Ini itu mengacunya kemana sih? Pasti ke kalimat sebelumnya ya. Nah, yang diperburuk itu apa sih? Dampaknya ya pastinya. Jadi negara tropis yang merasakan dampak perubahan iklim secara signifikan ini diperburuk oleh pandemi kayak gitu yang menyebabkan peningkatan angka kematiannya. Berarti kalimat 7 ini memperluas bagian dampaknya ini.
Sekarang kita bisa lihat mana sih di antara A, B, C, D, E yang paling logis kalimatnya dan paling efektif ya. Kalau kalimat A, tindakan cepat dan tepat terhadap dampak perubahan iklim di berbagai negara tropis perlu segera dilakukan lebih intensif, terutama yang diperburuk oleh COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka kematian akibat malaria. Jadi, kedua kalimat ini dihubungkan dengan konjungsi yang. Terus, nah di sini juga ada yang. Benar atau salah sih? Kalau kita lihat, ada perbedaan konteks di sini kalau di kalimat A. Di kalimat 6 itu kan tindakan cepatnya itu tuh perlu dilakukan di berbagai negara. Nah, khususnya itu tuh di negara tropis. Tapi kalau di A itu jadinya di berbagai negara tropis. Terus terutama yang diperburuk oleh COVID. Berarti ada perbedaan makna di sini. Nanti nggak mewakili isi kalimat 6 sama kalimat 7. Makanya opsi A ini tuh kurang tepat. Kemudian opsi yang B, tindakan cepat dan tepat perlu segera dilakukan lebih intensif di berbagai negara. Ini udah tepat ya, terutama negara tropis yang merasakan perubahan iklim secara signifikan, yang diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka kematian terkait malaria. Opsi B ini paling logis dan paling tepat untuk menghubungkan dua kalimat ini, sesuai dengan konteksnya juga. Ini bisa. Kalau yang C, tindakan cepat dan tepat perlu segera dilakukan lebih intensif di berbagai negara, terutama negara tropis yang merasakan dampak perubahan iklim dan pandemi COVID-19 telah menyebabkan. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari SPOK-nya, di sini kan sampai sini tuh subjek ya. Perlu dilakukan nih predikat lebih intensif, pelengkap, di berbagai negara itu jadinya keterangan. Ini kan keterangan tambahan nih juga. Terutama negara tropis yang merasakan dampak perubahan iklim dan pandemi itu kan dia menjelaskan negara kayak gitu, berbagai negara. Dia menghususkan negara tropisnya. Nah, ini tuh kan keterangan tambahan. Berarti harusnya di sini ada tanda komennya lagi untuk memperjelas bahwa bagian ini tuh keterangan tambahan. Baru ada klausa keduanya. Ini SP lagi nih setelah kata dan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan predikat peningkatan kematian terkait malaria. Ini jadinya adalah objeknya. Gitu. Yang pertama dia ada kesalahan penggunaan tanda bacanya. Berarti nanti nggak efektif juga. Terus yang kedua, ini kan yang dibahas itu kondisinya itu diperburuk oleh pandemi. Bukan jadi pandeminya yang jadi subjeknya. Makanya secara makna kalimat C ini juga nggak sesuai dengan konteks kalimat 6 sama kalimat 7 gitu. Terus yang D, tindakan cepat dan tepat di berbagai negara tropis merasakan dampak perubahan iklim perlu dilakukan. Ini juga sampai sini aja kalau kalian pakai feeling gitu yang jawabnya, ini kan udah nggak enak dibaca gitu. Selain itu, struktur kalimatnya itu juga nggak jelas SP-nya. Ini kan jadinya subjek, merasakan itu predikat. Dampak perubahan iklim ini adalah objeknya. Nah, perlu dilakukan, ini jadinya predikat lagi. Nanti nggak bisa kayak gini polanya. Kalau misalnya satu kalimat itu hanya bisa terdiri atas satu SP. Kalau ada dua P kayak gini, biasanya perlu dihubungkan dengan konjungsi untuk memperjelas hubungan antar klausanya. Gitu. Terus dilihat dari maknanya itu juga nggak cocok juga. Tadi perlu dilakukannya tuh di berbagai negara, terutama negara tropis. Kalau di sini malah di berbagai negara tropis aja gitu. Jadi maknanya itu ada yang direduksi. Kalau yang E, tindakan cepat dan tepat perlu segera dilakukan lebih intensif di berbagai negara, terutama negara tropis yang merasakan dampak perubahan iklim yang diperburuk oleh meningkatnya angka kematian malaria akibat pandemi COVID-19. Kalau kita lihat, E, ini sebenarnya logis-logis aja ya. Tindakan cepat perlu dilakukan kayak gitu. Nah,
penggunaan tanda bacanya ini ada yang salah. Kan di berbagai negara ini tuh udah jadi klausa yang utamanya kayak gitu. Nah, bagian terutama negara tropis ini kan dia menjelaskan berbagai negaranya ini. Makanya ini tuh keterangan tambahan harus ada tanda komanya gitu. Makanya opsi E ini juga kurang tepat sebagai jawabannya karena ada kesalahan ejaannya. Berarti yang paling efektif di antara A, B, C, D, E untuk menggabungkan kalimat 6 dan 7 itu adalah opsi yang B. Gitu. Lanjut soal terakhir. Ini adalah soal tentang kalimat inti. Jadi soal tentang kalimat inti ini kadang pertanyaannya itu adalah informasi utama. Atau kadang juga inti kalimat tiga. Itu sama aja sebenarnya. Cara kerjanya gimana? Kalau yang berkaitan dengan kalimat, dasar kalimat SPOK itu harus paham dulu. Jadi kalau kalian belum paham SPOK itu akan susah gitu untuk ngerjain kalimat inti. Jadi kalau kalimat inti ini yang penting itu adalah kita harus memastikan inti subjek dan predikat itu sama dengan inti SP pada soalnya. Terus boleh juga ditambahin objek kalau kalimatnya ini butuh objek. Atau boleh ditambahin pelengkap kalau predikatnya itu adalah kopula. Jadi pelengkap ini bisa hadir di kalimat inti kalau predikatnya itu kopula. Kopula itu apa sih? Adalah, merupakan, terus menjadi kayak gitu. Nah, untuk ngerjain soal ini, ya kita harus SPOK-in dulu kalimat tiga. Di sini subjeknya sampai mana? Tindakan penting lain yang mendesak untuk segera dilakukan, ini subjek, adalah itu predikat, memperlambat laju pemanasan global dan mengurangi dampaknya itu adalah pelengkapnya. Berarti di sini pelengkapnya harus ikut ya. Kalau kita lihat di antara opsi jawabannya, yang predikatnya bukan adalah, itu adalah E. Ini nggak ada kata adalah di sini, kita coret. Eliminasi aja langsung. Terus baru kita lihat di antara A, B, C, D, mana sih yang paling logis gitu. Sesuai dengan konteks yang dibahas pada kalimat tiga. Kalau yang A, tindakan penting dan mendesak untuk segera dilakukan adalah memperlambat dan mengurangi laju dampak pemanasan. Pemanasan ini pemanasan apa? Pemanasan sama pemanasan global itu nanti maknanya beda ya. Makanya ini A ini kurang tepat. Terus kalau kita lihat teksnya, yang diperlambat itu laju pemanasan global. Dan yang dikurangi itu adalah dampaknya, bukan lajunya lagi. Gitu. Kalau kita jeli ya, A itu soalnya di situ. Kalau yang B, tindakan yang mendesak untuk segera dilakukan adalah memperlambat laju dan mengurangi pemanasan. Ini juga salah. Nggak cuma pemanasan doang, guys. Pemanasan sama pemanasan global nanti maknanya tuh beda. Kemudian antara C sama D, C, tindakan penting untuk segera dilakukan adalah memperlambat dan mengurangi laju pemanasan global. Ini beda. Tadi yang diperlambat itu adalah laju pemanasan global, yang dikurangi itu adalah dampaknya. Makanya opsi C ini juga salah. Jadi, kalau opsi D, tindakan penting yang mendesak untuk dilakukan adalah memperlambat laju, laju apa? Pemanasan global, dan mengurangi dampak pemanasan global. Ini tepat gitu. Karena maknanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan pada kalimat tiga gitu. Untuk menjawab soal kalimat inti ini nggak boleh kita pilih semata-mata karena yang paling pendek. Tapi kita juga harus perhatikan inti subjek predikatnya, terus maknanya itu juga harus mewakili kalimat tiga gitu atau kalimat yang ditanyakan. Maka dari itu untuk soal ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Itu dia pembahasan tentang 5 soal PBM yang tadi ditanyakan oleh salah satu siswa. Semoga ini bisa menjawab gitu ya dan bisa ngebantu kamu untuk nanti ujian. Katanya ujiannya hari Senin guys, kalau nggak salah ingat. Kalau kamu masih ada lagi yang mau dibahas,
Nggak cuma tadi siswa yang nanya ya, tapi kamu semua yang nonton ini, kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas, boleh langsung komen aja ya. Itu aja mungkin yang dibahas hari ini. Yang belum ujian, semoga kalian lancar ujiannya. Yang udah ujian, tinggal didoain aja. Sama kalau mau berjuang di mandiri, nggak apa-apa ya. Lanjutin aja belajarnya. Itu aja guys. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.